nglaku lho, engko potong lho. Orang ngono misal arep izin nganggo metu marang teh ono sing siji awale akeh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang ke sini atas undangan saya yang ikut mendadak. Ini saya mau menjalankan program studi dan program kualitas nyata untuk tempat budaya positif. Selamat datang, Bapak dan Ibu hebat. Mari belajar bersama, saling berkolaborasi mengamalkan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kita mengantar budaya positif. Belajar Dewantoro. Pendidikan adalah menuntun. Pendidik ibarat seorang petani yang menanam padi. Petani hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya padi, tapi tidak bisa merubah kodrat kilogram padi. Pendidik memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Pendidik akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Dia dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Konsep utama budaya positif: perubahan paradigma belajar, disiplin politik, positif, dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran adalah berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau intrakurikuler dan di luar kelas, kurikuler dan ekstrakurikuler. Perubahan cara pandang dalam belajar agar pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih bermakna. Disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata titik, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya disiplin diri, disiplina, dari kata disipo, atau motivasi intrinsik. Disiplin positif dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya tentang disiplin positif. Murid sudah dihukum berkali-kali tapi tetap melanggar lagi. Apakah disiplin positif bisa merubah perilaku murid yang dilabeli nakal? Di sini kita akan merefleksikan diri, tidak hanya fokus pada kesalahan, membangun kesadaran murid, menelusuri kesalahan, membahas keinginan, dan membantunya untuk berubah. Murid butuh menemukan mengapa perlu disiplin. Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Dia mengemukakan bahwa dengan memainkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Profil pelajar Pancasila ada 6. Pertama, Burman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, nalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Tentang teori motivasi ada 3. Pertama hukuman, 2 penghargaan, 3 nilai-nilai dibagikan. Hukuman, motivasi pelakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Ini motivasi bersifat eksternal. Yang kedua penghargaan, motivasi perilakunya ini juga bersifat eksternal. 3 nilai-nilai dibagikan. Hal ini motivasinya bersifat internal. Untuk nilai-nilai yang akan diyakini dan dihargai akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Tentang keyakinan kelas, ini Bapak Ibu Guru sudah tahu di kelasnya sudah terpasang masing-masing tentang keyakinan kelas. Bisa saya pernah lihat kelas 1 sampai kelas 6 sudah ada di situ. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Dengan keyakinan kelas, murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya dari peraturan yang dibuat, apa nilai dibagikan dibalik adanya peraturan tersebut. Tidak mau minjem. Assalamualaikum. Nomor hasil sama-sama. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam keyakinan kelas sebenarnya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Oke Pak, Meninjau kembali keyakinan kelas berguna untuk melihat sesuatu yang dilakukan kedepannya apakah ini masih bisa dipakai atau tidak. Kebutuhan dasar manusia yaitu survival, kasih sayang dan rasa terima, kebebasan atau freedom, kesenangan dan kebersamaan. Semua tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sudah memenuhi salah satu atau lebih dari tujuan dasar kita. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kebutuhan dasar manusia. Contohnya adalah dari pertanyaan pematik Ibu Zaro, Guru Wali kelas 7A, SMP 1 Gadung, yang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan Nabil yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zaro, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Nabil melakukan itu? Kebutuhan dasar manusia, saya buat analisanya. Pertama yaitu bertahan hidup. Dari kata saya lapar Bu, dan orang tua saya tidak membawakan bekal makan siang. Yang kedua tentang kasih sayang dan rasa diterima. Dari kalimatnya begini, saya senang teman-teman jadi memperhatikan saya. Mereka akan melaporkan ke guru dan orang tua sehingga memperhatikan saya juga. Tiga, penguasaan atau power. Dari kalimatnya, saya ingin teman saya jadi takut dan segan pada saya sehingga mau menuruti keinginan saya. Yang keempat, kesenangan atau fun.
Jokowi dan seluruh ekspresi teman-teman lucu ketika makan siang mereka saya ambil. Yang kelima, freedom atau kebebasan. Saya bosan dengan menu bekal makan siang yang saya bawa. Saya ingin coba makanan yang baru. Ini tentang restitusi. Restitusi ini adalah ketika melakukan satu kesalahan dan ada upaya untuk memperbaiki. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini yang kedua, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi adalah merupakan pilihan. Rasa tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang ini sebagai hukuman. Secara konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak atau dalam jangka waktu yang pendek. Karena restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Lima posisi kontrol restitusi yaitu penghukum, 2 teman, 3 pembuat merasa bersalah, 4 memantau, 5 manajer. 5 posisi kontrol restitusi. Pertama sebagai penghukum, menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. 5 posisi kontrol restitusi sebagai pembuat merasa bersalah. Ini contohnya, aku sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini contoh kalimatnya. Selanjutnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Posisi kontrol selanjutnya adalah sebagai teman. Posisi ini lebih mudah karena guru di sini sebagai seseorang yang akrab. Misalnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Yang kedua, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti sudah dijelaskan. Yang selanjutnya adalah pemantau. Jadi guru di sini berfungsi untuk memberikan atau mengawasi siswanya tanpa memaksa siswanya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Contohnya menanyakan keyakinan kelas yang sudah pernah dibuat, seperti peraturannya apa, misal apa yang sanksi atau konsekuensinya apabila melakukan tindakan seperti pelanggaran apa. Selanjutnya adalah sebagai manajer, seperti kita mengarahkan siswanya apa yang kita yakini, melakukan sesuatu yang sudah disepakati, terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini apabila kamu melakukan kesalahan. Tujuan dari akhir 5 posisi kontrol adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku. Tiga restitusi, ada 3 pertama mensabotasi identitas, 2 validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan kelas. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya dapat baca semuanya, bisa dilihat di produk masing-masing. Apabila ada pertanyaan silakan tuliskan, tapi kita buat sesi tanya jawab. Silakan. Tulis ya. Mana mau? Ada gawe nih kalau ini.
pulangnya 15 menitan Mbak. Besok pacaran dulu ya lah. Kira mungkin saja bapak. Pacaran dulu besok. Jadi aku tanggal miro besok. Besok tanggal gue dulu ngono, tanggane. Aku iki lho Pak Jo. Kalau ngono iki Kampri sesok lur. Lur. Kampri sesok. Lagi ayo iki kok apa Besok jadi ketemu. Besok tanggal berapa hari apa? Padahal di sini lain saya dewe cucu Bener loh tanggal 1. Wah, ini loh tanggal 1. Kok sampai tanggal 17 18. Ya deh. Kalau nyalakan maksudnya. Silakan tulis pertanyaannya. Pak, ini telepon situasi Pak. Kalau di sini bagian apa?
disiplin positif hal ini adalah kita melakukan kegiatan disiplin tanpa kita harus menghukum. Hal ini sulit atau tidak mudah untuk dilakukan karena butuh kesadaran dari siswanya itu. Kita tahu kita sebagai guru tugasnya berat, tidak hanya kita harus membuat anak itu paham materi, tapi kita harus secara afektifnya kita harus mendidik mereka juga seperti oh saya lupa tidak mengerjakan PR, oke pertama gurunya apa ingatkan, tapi selanjutnya misal tidak mengerjakan lagi kita memberikan membuat keyakinan kelas. Misal kita tidak melakukan kegiatan ini nanti konsekuensinya apa, jadi siswa itu bisa menerima tanpa perlu istilahnya di kita itu patuh sama orang tuanya, jadi kita salah paham yang maksudnya baik dari guru nanti diterimanya tidak baik sama orang tua, jadi kita bisa menyelesaikan hal tersebut. Seperti contohnya kelasnya Bu Sinta sendiri di kelas 1 ya Mas. Apalagi tadi ada masalah misalnya ya saya mau menanyakan nama kecilnya posisi kontrol perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. kalau hukuman itu sifatnya memaksa, jadi contohnya aja kita misal siswa terlambat dia langsung dihukum tanpa memberitahu, maksudnya alasannya dulu tanpa tanya kamu alasannya apa, itu bagian dari hukuman. Jadi siswa langsung bisa disuruh di luar sebentar atau beberapa menit seperti itu. Terus dua video. Mabur. Lewat uang mas. Maksud Kok orang sing dikat. ini yuk ceklan ini anu. Nah, konsekuensi itu seperti kita sudah membuat kesepakatan, dia sudah tahu salahnya, dia tahu semuanya kan diterima itu apa, menerima. Iya. Yang tidak mematuhi kesepakatan kelas silakan. Iya, itu namanya konsekuensi. Jadi siswanya tahu dia mau hukuman apa sudah tahu. Kalau restitusi siswanya itu tahu, pertama gurunya menanyakan apa dia itu salah atau tidak, dia harus tahu. Nah seperti itu, jadi dia datang misal terlambat karena beberapa anak nggak merasa oh terlambat karena dia ikut masuk aja, dia nggak baris seperti temannya, dia hanya nyelonong, dia harus dikasih tahu oh ini salah dan dia harus menyadarinya. Yang kedua adalah tindakannya, dia harus paham kalau kita sudah buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kalau terlambat itu konsekuensinya apa. Terus yang ketiga adalah dia itu tidak seperti menyadari tidak akan memulai kegiatan atau terlambat kegiatan tersebut, seperti itu. Nah, sekarang kita kan tidak bisa hukuman keras. Melawan lewat. Next question apa? Mau dewe saya.
Oke, saya terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru yang sudah membantu saya pada kegiatan pada hari ini.